Halo teman-teman, saya Alim. Saya founder dari Dawet Kemayu. Dawet Kemayu sendiri, dawet naik kelas mungkin ya. Kita bikin dawet upgrade, dawet kekinian ya, dawet kekinian. Base-nya di Jogja. Alhamdulillah sekarang sudah ada 400 sekian mitra ya, 416 mitra di Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya. Awal mula saya bisnis Dawet Kemayu ini karena bisnis saya yang sebelumnya bangkrut ya, ayam geprek bangkrut, 25 outlet tutup semua dengan total hutang 1,7 miliar gitu kan. Cuman saya akhirnya mikir gitu, apa kira-kira bisnis yang, karena bagi saya di bisnis yang sebelumnya saya nggak terlalu menguasai ya, model resto dengan terlalu banyak item dan variabel. Untuk QC-nya juga mungkin agak kompleks gitu ya, dan saya merasa saya bukan expertise-nya di situ. Akhirnya saya memikirkan produk apa sih yang ketika kita scale secara operasional itu bisa simple ya, dijalankan di outlet tuh simple banget ya, tapi produknya juga gampang, lakunya gampang ya, dijual juga gampang, orang familiar gitu. Akhirnya waktu itu saya dilema antara saya mau buka yang pada saat itu sedang trending ya, boba ya, minuman kekinian lah ya, boba, atau produk tradisional gitu. Cuman kenapa saya milih produk Dawet Kemayu, karena saya nggak mau bermain di bisnis yang mungkin belum teruji ya, belum lewat 5 tahun dan cepat naiknya gitu ya, karena bahaya juga kalau sesuatu yang cepat naik biasanya turunnya juga cepat gitu. Akhirnya saya mikir udahlah dawet aja gitu ya, dawet dari dulu sampai sekarang orang masih minum dawet gitu ya, nggak pernah ada cerita tiba-tiba dawet hilang atau dawet haram gitu ya, fakta MUI dawet haram gitu kan. Jadi oke nih, produk aman, sustain, orang Indonesia familiar, tinggal kita create aja, kita create apa kenapa orang harus beli Dawet Kemayu, apa yang membedakan gitu ya. Akhirnya kita bikin diferensiasinya dawet dengan creamer, kita nggak pakai santan, campaign kita dawet non santan, dawet premium gitu ya. Kita sesuai dengan campaign dawet upgrade ya, dawet naik kelas, dawet kekinian lah ya. Mungkin pada akhirnya orang tuh bakal ininya masing-masing ya, bakal fokus di expertise-nya, bukan expertise, di hal yang bagi dia enjoy buat ngejalanin, dan ada ranah-ranah perbaikan improvisasi yang dia masih bisa handle atau bisa kontrol gitu ya. Kenapa saya nggak jadi orang kantoran atau kerja, karena emang mungkin saya bukan di situ gitu, karena pernah ngelamar kerja di beberapa perusahaan juga nggak diterima gitu kan. Mungkin dengan basic pengalaman saya yang kurang diperhitungkan, terus mungkin dengan karakter saya juga yang nggak suka kerja istilahnya ada jam kerja gitu ya, lebih suka fleksibel, lebih suka lebih suka challenge gitu ya, mungkin ya challenge, dan mencoba mencapai limit saya di mana sih untuk bisa mendapatkan income gitu ya, limit saya, dan saya rasa itu bakal saya dapat di bisnis gitu. Bukan berarti saya menyalahkan orang yang kerja, nggak, semua profesi bagi saya terhormat ya. Semua profesi bagi saya bagus selama itu halal dan tidak melanggar norma-norma gitu kan. Cuman emang pasti orang ada lah ininya masing-masing gitu ya. Ada yang emang dia harus kerja apa, sebagai profesi apa, expertise apa gitu kan. Nah kebetulan emang saya nemunya jualan, karena emang ketertarikan saya juga di dunia bisnis gitu ya, di dunia jualan gitu. Kenapa saya lebih milih bisnis F&B kuliner gitu ya? Nggak tahu juga ya. Ya tadi saya udah spill ya, bisnis itu tergantung luck ya, keberuntungan dan kebetulan gitu. Passion saya sebenarnya di dunia clothing ya, kaos. Saya suka banget, kenapa saya koleksi banyak kaos yang model-model begini gitu kan, karena emang saya suka kaos, saya suka fashion gitu. Cuman beberapa kali saya bisnis fashion nggak jadi gitu, 3 kali saya bisnis fashion nggak pernah ada yang bagus performnya, dan kebetulan bisnis F&B malah oke gitu ya. Dan mungkin salah satunya karena kuliner itu salah satu kategori bisnis yang mudah dipelajari ya. Misalkan nggak punya basic kuliner tuh bisa buka kuliner gitu kan ya, nggak?
ya bisa yang ya tinggal trial menu atau rekrut orang R&D gitu kan. Dan referensinya banyak gitu ya. Dan kebutuhan pokok mungkin ya, kebutuhan pokok manusia, kebutuhan primer makan ya. Jadi salah satu kategori bisnis yang banyak orang dengan mudah menguasainya itu F&B bagi saya, dan termasuk saya juga gitu. Itu kenapa saya milih F&B gitu. Dan memang selain fashion tadi, selain clothing, salah satu hobi saya juga kulineran sebenarnya. Kulineran, suka jajan gitu. Makanya dulu badan saya gemuk sampai berat badan sampai 100 karena emang doyan jajan gitu. Suka kuliner-kuliner yang lagi rame apa. Jadi nggak betah sehari cuma makan satu menu tuh nggak betah. Harus kayak nyobain. Datang ke tempat ini, lagi rame apa gitu. Oh ini nih unik nih, dia produknya kayak gini. Oh tempatnya kayak gini nih. Oh bisa rame ya, kok bisa rame, kenapa sih dia bisa rame gitu. Jadi ada salah satu ketertarikan saya yang men-trigger saya untuk kayaknya aku di kuliner deh gitu. Dukanya di kuliner, karena kuliner itu apalagi kayak saya kuliner yang ini ya, kuliner yang harus fresh gitu ya, yang harus fresh. Terus ya semua kuliner mungkin ya, semua kuliner pasti challenge-nya di QC ya, standarisasi produk ya. Apalagi kalau udah bicara scale up dengan banyak cabang, banyak titik gitu kan, ya harus ketat banget di QC gitu. Jangan sampai nih brand kita rusak, brand kita hancur gara-gara cabang itu jelek nih, cabang itu rasanya nggak standar, produknya nggak enak, basi segala macem gitu kan. Padahal cuma cabang itu doang nih, ya satu cabang yang bisa merusak citra image brand secara keseluruhan, dan itu ngimbasnya ke semua cabang, ke ratusan cabang yang lainnya gitu. Jadi suka dukanya lebih gimana kita bener-bener harus kenceng banget di QC gitu ya. Itu suka dukanya kuliner, dan sampai sekarang pun saya masih gimana caranya punya sistem yang benar-benar paten ya, powerful untuk bisa standarisasi kualitas produk di semua cabang. Suka dukanya itu ya. Sama apa ya, mungkin tim manajemen biasanya ya itu mungkin dialami juga semua pebisnis ya. Dimana kalau kita udah bicara pertumbuhan bisnis ya, growth, scale up bisnis, pasti isu yang selalu jadi perhatian tuh di tim SDM. Gimana kita menduplikasi diri kita, bukan menduplikasi, kita dapat orang yang emang mengisi kekurangan kita dan emang dia mau kontribusi gitu, nggak cuma kerja asal digaji gitu. Kalau kerja asal digaji ya udah, kepentingan dia cuma asal digaji aja, yang penting digaji, cuman dia nggak ada sense of belonging, nggak care gitu ya kan. Nah saya lagi coba building tim yang bener-bener, that's why kita harus bikin namanya company culture gitu ya, company culture, value perusahaan gitu, agar kita bisa memastikan orang-orang yang join di kita sesuai dengan value perusahaan gitu. Alhamdulillah Dawet Kemayu sampai saat ini udah 416 mitra ya, seluruh pulau Jawa dan beberapa pulau yang lainnya. Kita juga pernah berkolaborasi dengan beberapa media gitu ya. Ikut kompetisi juga, kompetisi nasional, entrepreneur gitu kan, kayak Juragan Zaman Now, Metro TV, terus Food Startup Indonesia, Apresiasi Kreasi Indonesia, dan pernah juga alhamdulillah dipercaya untuk liputan dengan Trans Entertain gitu ya. Diundang oleh Kemenparekraf, kita direkomendasikan oleh Pak Sandi untuk bisa ikut di acara tersebut. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang bisnis saya, Dawet Kemayu ya, bisa kepoin Instagramnya @dawetkemayu_official. Di situ lengkap, pengen tanya-tanya tentang apapun bisa, tentang kemitraan, harganya berapa, gitu. Terus produk kita apa aja gitu ya. Terus cabang kita ada di mana aja, itu bisa
bisa DM atau bisa klik link tree-nya juga, nanti langsung terkoneksi ke admin kita, CS kita. Buat teman-teman yang mau berbisnis di bidang kuliner, nggak harus jago produk. Kalau jago produk lebih oke, nilai plus gitu ya. Yang penting bisa goals pertama itu market sih ya. Mau jualan ke siapa? Target marketnya harus jelas. Ke siapa jualannya, kelas ekonominya seperti apa, mau buka di tempat yang seperti apa gitu kan. Jadi banyak UKM orang yang bisnis tuh langsung concernnya di produk gitu. Ya, dia nggak tahu nih produk jadi jualannya ke siapa gitu kan. Akhirnya banyak yang nggak bertahan lama bisnisnya karena terlalu fokusnya di produk. Sebelum ke produk, coba market dulu apa, kemana sih mau jualannya, ke anak-anak milenial, Gen Z, atau orang tua, kelas ekonominya juga diperhatikan gitu. Baru diturunkan ke milenial nih. Bisnis apa sih milenial, suka yang kayak gimana sih gitu ya. Suka produk kuliner yang kayak gimana, yang hits kah atau yang tempatnya bagus, instagramable, atau yang pedes gitu ya, level-level pedes, atau yang lucu-lucu packagingnya gitu kan. Jadi bisa ketemu nih produknya apa gitu. Jadi fokusnya ke marketnya dulu, mau jualan ke siapa, baru ketemu produk yang bisa jadi solusi mungkin ya. Jadi solusi atas ketertarikan market yang kita tuju gitu.